Kenapa semua orang milih hadir dan gak ngikutin rencana lo? Lo ikutin rencana itu? Rencana itu kan udah batal. Maksudnya ada plan B? Ya ampun, gue ketinggalan info dong. Makanya jangan ansos dan kebanyakan overthinking, jadinya gak update kan? Ya udah kalau gitu kasih tahu lagi rencana lo yang baru apaan. Ngebuat lo bohong sama sistem. Hah? Gue plan keduanya? Berarti lo emang sengaja nyuruh gue buat pilih sakit kan? Iyalah, supaya bu guru tuh sibuk mengasingkan lo dan ngasih lo hukuman. Jadi kita gak belajar. Ya ampun, demi libur lo rela mengorbankan pertemanan kita, Kay. Bodoh amat, gue mah udah gak kuat belajar soalnya otak gue gak kuat. Daripada kita semua berkorban, mending lo sendirian kan? Keterlaluan lo, Kay. Gubuk apaan nih? Loh, mama ngapain ke sekolah aku, mah? Akhirnya pancingan mama berhasil. Ini nih, kamu harus sembunyi di sini ya, nak. Hah? Kenapa, mah? Aku kan gak ngelakuin kesalahan apa-apa dan gak buat mama malu kan? Ya ampun, kamu gak sadar. Cuman kamu sendiri yang pencet sakit loh. Kok mama tahu sih, mah? Karena bu guru tuh udah nyariin kamu di rumah. Untung aja mama bisa ngeles dari pertanyaannya bu guru. Astaga, makasih banyak udah bantuin aku, mah. Sekarang aku cuma perlu sembunyi di sini kan? Iya, kamu diam aja di sini. Hari ini kamu nggak boleh pulang ke rumah. Hah? Itu artinya aku disuruh semalaman di dalam gubuk ini. Ya ampun, ini kan terlalu dekat sama sekolah, mah. Bu guru nggak akan bisa nemuin kamu di sini. Kalau kamu ketahuan bohong, habislah kamu. Wih, iya, bisa-bisa aku didor dari langit kayak murid-murid yang sebelumnya kan, mah. Bener tuh, mama nggak mau kehilangan kamu, nak. Jadi nurut aja ya. Tasya, kebetulan banget lo lewat sini. Lo udah janji sama gue kan mau kasih tahu ketentuannya sistem tuh apa? Bukannya udah gue kasih tahu ya? Yang penting jangan bohong. Tapi Sya, gue udah terlanjur bohong. Gue ini dijebak sama si Kesya. Emangnya lo absen apa sih? Gue pilih sakit, padahal gue sehat dan hadir. Aduh, gimana ya? Gue nggak mau dihukum loh. Iya sih, itu bukan kesalahan lo sepenuhnya. Ya udah kalau gitu kita bikin aja diri lo sakit. Yang bener aja dah, nggak mungkin kan gue ngebuat diri gue sakit secara sengaja. Mau nggak mau lo harus lakuin. Nih, lo tinggal makan aja semua permen ini, nanti lo bakal panas dalam kan? Wah, kalau gini mah gampang banget, soalnya ini permen kesukaan gue. Kalau lo berhasil sakit, berarti lo udah jujur dan nggak bohong sama sistem. Makasih banyak udah kasih saran dan ngebantuin gue ya. Aduh, tenggorokanku. Feli, kalau kamu sakit dan mau pulang duluan boleh kok. Enggak bu, saya masih bisa belajar dengan baik kok di sekolah ini. Wah, semangat sekali kamu. Tapi ibu sedih soalnya ada satu orang yang alpa hari ini. Yang gak masuk itu Della kan bu? Iya benar, tadi dia udah dihabisin di rumahnya pakai metode door dari langit. Hah? Jangan bu, ini ternyata Della ada kirim surat loh di mejanya. Yah, udah telat. Astaga, suratnya gak nyampe ke tangan bu guru dan Della udah dihabisin. Iya nih, ibu jadi ngerasa bersalah. Pasti ada yang ngerencanain ini, Bu. Wow. Hah? Oh iya, ada benernya juga. Kalau gitu ibu coba selidikin dulu deh. Kalian belajar masing-masing ya. Kenapa sih kayaknya lo suka banget ya nggak belajar? Melelahkan sekolah di sini. Bisa-bisa kita meninggal kan gara-gara kebanyakan belajar. Teori dari mana itu? Aneh-aneh aja pikiran lo. Gue beneran serius. Kalau perlu 2 rius deh. Hari ini kita bakal absen lagi kan? Kalau gitu lo kasih tahu gue aja plan lo hari ini. Intinya gue itu nggak mau belajar lagi dan gue akan berusaha ngebuat bu guru sibuk. Emangnya lo nggak takut kena hukuman, Kay? Ini kan curang gitu. Nggak akan kena kalau nggak ketahuan. Makanya lo diam-diam aja. Kalau sampai lo bocorin, lo akan gue habisin. Pengumuman, silakan absen sekarang juga. Udahlah, kayaknya gue pilih hadir aja kan. Soalnya gue harus jujur. Lagi pula gue udah ketemu bu guru juga. Jadi dia pasti tahu kalau gue bohong. Loh, kok cuman gue yang absen? Yang lain pada kemana? Makasih udah jujur, Feli. Ibu juga udah kasih hukuman buat orang-orang yang kasih rencana jahat itu. Hah? Jangan bilang semua murid yang ada di sekolah ini udah ibu habisin. Karena cuman kamu yang niat belajar. Kalau yang lain mah nggak penting. Makanya cuman kamu yang ibu sisain. Karena kamu murid kesayangan ibu. Bakal makin kaya kalau gue undang orang atau usir orang. Pilih undang orang, nak. Udah jelas itu. Tapi kan rumah kita kecil gini mah gimana mau undang orang? Gak apa-apa, nanti mama hias supaya jadi lebih gede. Udah deh, mending kamu pilih undang orang. Iya udah deh, apa yang dikasih tahu orang tuh harus diikutin kan? Pokoknya semakin bahaya tuh orang, maka uang yang kamu dapat tuh semakin banyak, nak. Duh, gak usah yang bahaya deh, aku takut kalau rumah kita kenapa-napa mah. Kalau gitu undang teman-teman kamu aja, udah pasti mereka baik kan sama kamu. Oke mah, siap, laksanakan. Gue mau undang kalian berdua buat datang ke rumah gue. Emang ada acara apa di rumah lo?
Iyalah harus dikasih tahu dulu, nanti kita malah ketipu. Kok masih belum nambah sih? Oh alah, lo bakal dapat duit kalau ngundang orang. Duitnya tuh bakal didapat kalau orangnya udah setuju. Gue setuju deh, tapi lo janji ya harus beliin gue bakso di kantin. Wah, dapat 100 juta. Kalau gitu gue beliin 100 juga bisa. Ya udah, gue juga setuju, tapi beliin gue ipong. Hah? Ya udah deh, dapat 200 juta masih untung kan gue. Nanti di rumah lo gue bakal obrak-abrik kamar lo biar hidup lo nggak tenang. Nggak apa-apa Ti, itu artinya lo emang sedikit bahaya. Tapi tenang aja, gue udah dapat ganti ruginya. Feli, kenapa lo malah undang musuh lo tapi bestot lo sendiri dilupain, yaitu gue? Iya udah, gue bakal undang lo juga. Mau nggak lo ke rumah gue? Ya jelas mau dong kalau bestot gue ngadain acara. Ya udah, dapatnya cuma 1 juta. Maksudnya apa, Vel? Itu artinya lo memang berniat baik ke rumah gue, sedangkan Dela 100 juta dan Tiara 200 juta, berbanding jauh kan? Jadi salah gue pengen berbuat baik datang ke rumah lo? Ya enggak sih, cuman gue kesel aja dapatnya sedikit. Harusnya lo hargain gue dong, Vel. Kira-kira undang siapa lagi ya? Hai Non, katanya di rumah lagi ngadain acara ya? Iya bener, tapi saya nggak akan undang bapak karena saya tahu kalau bapak itu orangnya baik. Justru kalau baik harus diundang dong Non. Kalau dipikir-pikir yang gue undang masih sedikit sih. Ya udahlah, boleh buat nambah-nambah. Bapak mau nggak datang ke rumah saya undang. Jelas mau banget, datang jam berapa Non? Ya udah, saya tunggu di rumah saya jam 7 malam ya Pak. Ini kenapa saldonya nggak nambah-nambah? Oh, pasti Non ikut permainan makin kaya tiap ngundang orang kan. Tapi sayangnya saya nggak berniat jahat Non, jadi Non nggak nambah sepeser pun. Hah? Kalau gitu rugi dong. Siapa aja yang udah kamu undang, Nak? Oh, ini beneran rumah kita, Mak. Kok jadi bagus banget ya? Iyalah, karena kamu undang orangnya banyak kan? Iya, Mak. Aku udah undang Keisha, Tiara, Dela, Pak Satpam. Bu gurunya mana? Enggak aku undang, Mah. Ya ampun, harusnya kamu undang dia. Kalau enggak dia bisa merasa dianak tirikan tuh Bu Guru. Udah deh, pokoknya kamu telepon dia. Mumpung Mama punya nomor teleponnya. Nih. Iya, udah Mah, aku telepon. Halo? Feli ada apa? Saya... Ayo cepet. Saya mau undang ibu datang ke rumah saya, Bu. Saya ngadain pesta. Oh, maaf ya, saya nggak bisa datang. Soalnya tuh saya ada urusan. Oh, iya Bu, nggak apa-apa. Saya senang juga karena ibu nggak datang. Feli! Maksudnya sedih Bu karena ibu nggak datang. Mungkin lain kali ya, Bu. Ya, Feli, next time ibu pasti datang kok. Oke. Wah, teman-teman kalian udah datang semua. Di pesta kali ini nyokap gue nyiapin 50 menu buat kalian santap. Keren kan? Feli, ibu mendadak bisa datang loh. Oh, iya Bu, silakan. Bisa dengar suara benda atau suara manusia? Suara benda dong, soalnya suara manusia udah gue denger tiap hari dan itu sangat menyakitkan. Feli, kamu yang bener aja, masa ngomong sama benda gak masuk akal dah? Tapi sistem gak mungkin PHP mah. Gimana kalau kita coba dulu? Ya udah, sekarang coba kamu dengar suara dari tas kesayangan mama ini. Yo wes, mari kita dengar. Nyonya tua itu sok-sokan banget, padahal dia nggak ada nyimpan duit sama sekali di tempatku. Apa katanya? Tas ini nggak bilang apa-apa kok mah. Tuh kan kekuatan kamu itu palsu, makanya jangan sok-sokan. Padahal aku cuma gak mau bikin mama malu. Tapi lebih baik diem kan? Ya ampun Feli, dari tadi tuh gue nyariin lo. Langsung aja to the point. Si Tasya yang misterius itu punya benda misterius juga di dalam tasnya. Ya udah sih, mungkin itu privacy buat dia. Asal lo tahu, tadi pagi gue dapat himbauan katanya kita semua tuh gak boleh masuk ke sekolah. Hah? Jangan-jangan di dalam lokernya ada bum-bum? Kayaknya gak sampai sejauh itu sih, Vel. Ya udah lo tenang aja, dengan kekuatan baru gue bakal selidikin. Padahal aku tahu sesuatu, tapi majikanku gak bisa denger. Oke, kalau gitu pinjem ya. Kenapa dibawa? Padahal mulut gue masih bau jigong. Oke, jadi sekarang gue harus apa nih sikat? Feli, lo saking gak ada temannya jadi ngomong sama benda nih. Kayaknya kita harus pertimbangin lagi buat masukin Feli ke geng kita, Ti. Oh, nggak usah kok. Terima kasih ya. Gue nggak butuh geng kalian. Wah, berani-beraninya nih anak nolak masuk ke geng kita. Padahal geng kita adalah yang paling bergengsi kan, Del? Maaf, gue nggak punya banyak waktu nih. Tampar aja mereka supaya mereka semua diem. Kita harus cepet nih. Apa lo lihat-lihat? Maafin gue ya. Aduh. Woi, apa-apaan? Kabur. Sikat, lo udah ngendalin gue selama ini. Awas aja kalau lo bohongin gue ya. Langkah selanjutnya kamu harus ketok pintu itu. Kamu harus bikin Bu Guru menemuimu. Apa bener? Ya ampun, masa nggak percaya sih aku sikat gigi bestimu? Oke. Bu Guru, ada apa sih? Jangan ganggu saya ya. Bukannya saya udah himbau buat seluruh siswa jangan datang ke sekolah. Nggak usah gugup. Langsung aja tanya tasnya Tasya. Bu Guru pasti tahu. Ibu ada nyembunyiin bendanya Tasya. Kamu tahu dari mana? Jangan-jangan kamu orang yang diutus sistem buat buang benda itu. Iyain aja supaya kamu dapat. Iya Bu, bener. Oke, kalau gitu bawa benda ini ke ujung sekolah. Hah? Ternyata cuma tas.
Cepet bawa tas ini sebelum Bu Guru berubah pikiran. Isinya berharga banget. Saya kan udah peringatin jangan dibuka. Cepet pergi sebelum tas itu membawa malapetaka bagi kita semua. Feli, jangan buang tas itu. Lah tadi gue disuruh sama Bu Guru, Tasya. Sebenarnya tas aku disita sama Bu Guru karena orang-orang pada nyiptain rumor yang gak jelas. Oh gitu. Jadi sebenarnya isinya apa sih? Tasya ini orangnya fake, jadi kamu jangan sekali-sekali percaya sama omongan dia. Kamu balikin aja ke aku, nanti tasnya aku bukain. Tasya mau mancing kamu supaya kamu buka tasnya, jangan pernah buka. Gak usah lo yang buka, biar gue yang buka. 3, 2, 1. Hah, kebaikan? Ini maksudnya apa, Mah? Mulai sekarang kamu bisa ukur kebaikan seseorang jadi pergunakan baik-baik. Oke, kalau gitu aku bakal lihat punya Mama dulu deh. Pasti kebaikan Mama rendah kan, soalnya Mama nggak suka kasih uang jajan ke aku. Hah? Ya nggak mungkin lah, Mama udah perbanyak kebaikan. Mama beramal ke panti jompo, panti asuhan, pengemis. Oh, ternyata gitu cara naikinnya. Tapi sebenarnya apa fungsinya, Mah? Persentase kebaikan itu berfungsi banget buat memilah teman yang baik ataupun teman yang jahat, Feli. Tapi perasaan Mama bilang nggak boleh pilih-pilih teman. Ya kalau dia jahat jangan ditemenin lah, nak. Iya benar juga sih. Woi Kesha, persentase kebaikan lo. Hah? Jangan lihat Vel, karena gue bukan orang yang baik. 30% lo, lumayan banget. Oh, gue tahu kenapa bisa setinggi itu. Karena lo sering bantu gue kan dalam nyelesain tugas. Enggak, gue nggak mengakui kalau gue baik. Aduh Kesha. Lah, malah naik. Ya ampun, saking rendah hatinya lo sampai bisa mengubah persentasenya lagi. Udah deh Vel, daripada lo buang-buang waktu ngeliat punya gue, mending lo lihat persentase kebaikannya Tiara dan Della. Secara kan mereka paling jahat di sekolah ini. Sejahat-jahatnya orang, setidaknya paling kebaikannya 1% lah, nggak mungkin 0%. Ya udah kalau gitu lo buktiin, nanti kasih tau ke gue ya hasilnya gimana. Tiara tunggu dulu. Aduh apaan sih Vel, jangan ganggu gue tuh lagi sibuk banget. Sibuk tentang kejahatan juga kan. Kalau gitu kita lihat persentase kebaikan lo berapa sih? Hah? Oh ternyata dari tadi lo mau lihat persentase kebaikan gue berapa. Bisa nggak? Nggak bisa. Itu karena gue udah aktifin pelindung. Loh kok lo bisa dapet pelindung? Emangnya di dunia ini ada yang punya kekuatan kayak gitu? Ada dong, gue minta sama dukun terkenal yang ada di kota kita. Dukun ya? Kalau orang main dukun harusnya dia nggak baik kan? Aduh Vel terserah lo aja deh mau nilai berapa. Yang penting lo nggak bisa lihat secara persentase kebaikan gue privacy. Makin mencurigakan. Feli, ibu dengar kamu bisa melihat persentase kebaikan seseorang. Ibu punya tugas buat kamu. Emang kalau saya bisa lakuin tugasnya, saya bakal dapat apa, Bu? Kamu bisa jadi ratu sekolah, jadi kamu bisa bebas mengendalikan apapun di sini. Hah? Yang bener. Tapi sayangnya dari tadi saya belum nemu, Bu, yang persentase kebaikannya rendah. Ada kok satu orang di kota ini. Siapa, Bu? Kalau ibu tahu, mending langsung kasih tahu saya aja. Ya enggak lah, kalau saya kasih tahu buat apa saya adain tugas buat kamu. Lah iya, bener juga. Iya udah kalau gitu, cluenya aja, Bu. Cluenya adalah murid di sekolah ini. Tunggu, jangan-jangan ibu adain tugas ini buat ngejebak saya. Sebenarnya persentase kebaikan ibu berapa? Hah? 70%? Saya itu orang baik, jadi saya gak mungkin ngebohongin kamu. Ya udah Bu, siap, laksanakan. Della, kebetulan banget lo ada di sini. Gue mau lihat persentase kebaikan lo berapa. Hah? Ya nggak bagus-bagus amat sih, tapi lumayan kan? Seriusan cuma 20%. Iya, gue mengakui kok kalau gue bukan orang yang baik. Kalau gitu lo kasih tau gue sebenarnya Tiara itu orang yang baik atau bukan? Kalau Tiara, kenapa ragu kayak gitu? Lo lihat sendiri aja, lagi pula lo punya kekuatan kan, ngapain tanya gue? Waduh, dia pinter lagi. Sebenarnya karena gue mau mastiin aja dia jahat atau enggak. Lo bisa lihat kebaikannya Tiara dengan cara tahan nafas, Vel. Serius? Bilang kayak dari tadi. Oke, gue bakal coba. Loh, kenapa orang-orang pada metong? Karena mereka berusaha ngelihat persentase kebaikan gue. Semoga aja nggak terjadi apa-apa sama gue. Halah, gue nggak percaya ya. Buktinya sebentar lagi gue bakal ngelihat persentase kebaikan lo. Sebenarnya ada apa sih? 3, 2, 1.